Halo Sobat Telmed, Telemedicine balik lagi nih. Hari ini kita mau bahas apa ya? Gimana kalau kita lihat dulu yuk? Nah nih Sobat Telmed, familiar gak sih sama prosedur tadi? Kira-kira yang dilakuin udah bener gak ya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bandingin sama video yang satu ini dulu yuk. Wah, dilihat-lihat mirip gak sih? Gimana kalau kita bahas tentang prosedur ini yang benar ya Telmed? Persamaan dari kedua cuplikan tadi memperlihatkan sebuah prosedur dalam dunia emergensi yang disebut CPR atau dalam bahasa Indonesia resusitasi jantung paru disingkat RJP. RJP sendiri merupakan bagian dari prosedur bantuan hidup atau life support baik dasar ataupun lanjutan. Di sini kita akan membahas tentang bantuan hidup dasar atau basic life support. Nah, apa sih bantuan hidup dasar itu? Bantuan hidup dasar merupakan sebuah tindakan medis darurat yang digunakan pada kondisi penyakit atau cedera yang mengancam jiwa. Yang dimaksud dari kondisi yang mengancam jiwa adalah ketika tiba-tiba kita melihat seseorang terjatuh yang mana kita curiga adanya henti jantung ataupun henti nafas. Nah, ini menandakan suplai oksigen ke otak mulai berkurang. Bantuan hidup dasar ini umumnya dilakukan di luar rumah sakit tanpa alat bantuan dan tanpa pemberian obat. Tujuannya sendiri adalah untuk menstabilkan kondisi korban sampai tim emergensi datang. Sayangnya, kebanyakan orang mengetahui prosedur ini hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis ataupun paramedis. Padahal, orang awam juga boleh mempelajari dan melakukan prosedur bantuan hidup dasar ini loh. Apa sih kita perlu tahu tentang bantuan hidup dasar ini? Nah, Sobat Telmed, ternyata penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Tingginya angka kematian tersebut salah satunya disebabkan oleh sindroma jantung koroner yang dapat menyebabkan kondisi henti jantung. Nah, 70% sampai 80% dari henti jantung ini terjadi di luar rumah sakit, seperti rumah dan tempat umum. Saat jantung berhenti dalam 15 detik, korban akan mulai kehilangan kesadarannya. Selanjutnya diikuti henti nafas, dan dalam hitungan menit, kerusakan sel-sel otak yang irreversibel mulai terjadi. Ini dapat diikuti oleh kematian sel bila ternyata suplai oksigen tetap tidak dipenuhi. Nah Sobat Telmed, dengan kita bisa melakukan bantuan hidup dasar, kita dapat memperpendek waktu dan mempercepat interval pemberian pertolongan emergensi. Ini dapat meningkatkan angka kelangsungan hidup pada korban. Karena dengan pemberian RJP yang segera, kita dapat memperpanjang aliran darah ke jantung maupun otak. Lalu kenapa kita harus lakuin bantuan hidup dasar? Gimana kalau kita lihat prosedurnya secara singkat, utamanya untuk prosedur di luar rumah sakit? Sobat Telmed, biar tambah menarik, kita bahasnya sambil ngebandingin sama drama Hospital Playlist ya. Prosedur bantuan hidup dasar dimulai ketika penolong menyadari adanya kejadian yang mengancam jiwa. Untuk memulai pertolongan sangat penting untuk meminta bantuan, baik dari tim emergensi ataupun dari orang sekitar. Selanjutnya, posisikan korban dan juga penting untuk mengecek respon dari korban. Nah, jika ada penolong lebih dari satu orang boleh berfokus pada korban dan satunya mencari bantuan. Penolong selanjutnya bisa mengecek tanda vital korban dengan mengecek pernafasannya dan juga nadi karotis seperti pada video ini. Jika ternyata respon pasien tidak ada dan pasien tidak bernafas, maka prosedur selanjutnya adalah memberikan RJP. Prosedur RJP sendiri bukan hanya sekedar menekan daerah dada. Untuk memberikan pertolongan yang optimal, maka pemberian RJP harus berkualitas tinggi. Dapat beberapa syarat dalam pemberian RJP kualitas tinggi, yaitu RJP ini bisa dilakukan sampai pasien tersadar ataupun bantuan datang, termasuk bantuan AED. Nah, familiar gak sih sama alat satu ini? AED atau defibrilator otomatis merupakan alat yang bisa kita gunakan pada prosedur bantuan hidup dasar. Nah, saat menggunakannya, alat ini selain menjadi alat kejut jantung otomatis, dia bisa memberikan perintah dalam membantu kita melakukan bantuan hidup dasar loh. Sampai ke tahapan terakhir, yaitu adalah memposisikan pasien sesuai dengan recovery position pada video ini. Sobat Telmed, udah mulai paham kan tentang bantuan hidup dasar? Karena bantuan hidup dasar ini bisa dilakuin oleh orang awam, maka buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, bisa banget ke YouTube, kemudian search Basic Life Support atau bantuan hidup dasar.